tinggi badan, berat badan, durasi perjalanan ke kampus. Selanjutnya yang B tentukan visualisasi yang sesuai. Nah, jadi dari data yang kita ambil dari prodi sipil dan arsitektur, kita mengambil dari 30 sampel. Nah, untuk berat badan itu didapatkan bahwa berat badan 41 sampai 50 kg itu adalah jumlah mahasiswa paling banyak. Nah, sedangkan yang paling sedikit adalah di rentang 81 sampai 90 kg. Kemudian untuk tinggi badan, mahasiswa yang memiliki tinggi badan 161 sampai 170 cm itu mahasiswa yang paling banyak. Kemudian yang paling sedikit adalah mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Nah, untuk durasi perjalanan kampus itu jumlah mahasiswa paling banyak ada dengan waktu 5 menit. Nah, sedangkan jumlah mahasiswa yang paling sedikit adalah 30 menit. Di sini disebutkan nilai rata-rata ujian standar deviasi maksimum dan minimum dari data-data sebelumnya. Pertama ada dari berat badan. Nah, rata-ratanya sendiri itu 56,3667, median dari 53, standar deviasinya 11,66333, terus maksimumnya itu 83 dan minimumnya sendiri 42. Nah, yang untuk tinggi badan rata-ratanya itu 163,2, mediannya 164, standar deviasinya 7,631152, maksimumnya 183 dan minimumnya 151. Dan yang terakhir durasi perjalanan ke kampus rata-ratanya 11,66667, mediannya 10, standar deviasinya 7,35003332, maksimumnya 30 dan minimumnya 5. Selanjutnya menentukan peluang dari mahasiswa prodi A dan B. Nah, untuk yang prodi A itu ada prodi teknik sipil. Peluang itu, cara menentukan peluangnya itu dari banyak mahasiswa sipil dibagi banyak data. Itu 17 dibagi 30 dan hasilnya 0,567. Dan untuk yang prodi B itu ada arsitektur, yaitu banyaknya mahasiswa arsitektur itu 13 dibagi 30, hasilnya 0,33. Untuk yang selanjutnya ada menentukan peluang mahasiswa dari prodi A yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm. Itu 19 dibagi 30, hasilnya 0,63. Untuk yang selanjutnya menentukan peluang mahasiswa dari prodi B yang memiliki berat badan kurang dari 60 kg. Itu 21 dibagi 10 sama hasilnya itu 0,7. Sini saya akan membacakan tujuan praktikum dari modul debat. Pertama itu memahami konsep variabel random dan jenis-jenisnya, yaitu discrete dan kontinu. Lalu yang kedua menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai bentuk distribusi probabilitas kontinu. Yang ketiga menghitung nilai PDF dan TDF untuk distribusi kontinu pada rentang tertentu. Lalu selanjutnya menyusun tabel dan grafik dari hasil eksperimen pilihan. Yang kelima mengaitkan penerapan distribusi probabilitas dalam pilihan. Oke, jadi dari tabel ini sudah didapatkan rata-rata standar deviasi PDF dan TDF dari tinggi badan mahasiswa prodi teknik sipil dan arsitektur. Nah, untuk grafik yang PDF ini menunjukkan pola pokok sequencing yang menandakan distribusi normal. Terus kepadatan tertinggi dapat pada rentang 160 sampai 167 cm,
sehingga sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi badan di sekitar 4 tersebut. Ada tinggi yang lebih rendah seperti 150 sampai 155 cm itu, maupun lebih tinggi seperti 170 sampai 163 cm. Nilai derajatnya menurun secara bertahap, menunjukkan bahwa semakin jauh dari rata-rata 163,2 cm, kemungkinan besar tinggi tersebut dimiliki mahasiswa yang bekerja. Hal ini membuktikan bahwa tinggi badan mahasiswa terdistribusi secara seimbang di sekitar nilai rata-ratanya. Untuk yang grafik CPR itu menunjukkan peningkatan kumulatif yang konsisten dari 0 sampai 1. Sebagai ciri distribusi normal, pada tinggi sekitar 160 cm, nilai CPR berada di sekitar 0,38 sampai 0,48, yang berarti sekitar 40 sampai 50% siswa memiliki tinggi di bawah 160 cm. Selanjutnya pada tinggi 167 sampai 170 cm, nilai CPR meningkat menjadi 0,69 sampai 0,81, sehingga sekitar 70 sampai 80% mahasiswa berada di bawah 170 cm, dan pada tinggi 183 CDR hampir mencapai 1 atau 0,99, yang menandakan hampir seluruh mahasiswa memiliki tinggi badan yang kurang dari atau sama dengan 183 cm. Kita masuk ke soal, yaitu menghitung peluang mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 175 cm, antara 150 sampai 170 cm, dan kurang dari 155 cm. Lebih dari 175 cm, yaitu 1 dikurang nilai Z-nya, yaitu 1 dikurang 0,9421, yaitu 0,059. Artinya ada sekitar 3,79% mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm. Dan yang kedua, peluang antara 160 sampai 170 cm. Kita hitung dulu nilai Z untuk 160 cm, yaitu 160 cm dikurang rata-ratanya, yaitu 163,2 dibagi standar deviasinya, yaitu 7,5028, dengan min 0,4265. Terus kemudian kita hitung untuk 170 cm-nya, itu 170 dikurang rata-ratanya, yaitu 163,2 dibagi standar deviasinya, yaitu 7,508 sama dengan 0,9063. Maka kita cari nilai Z-nya. Untuk 160
13,72% mahasiswa memiliki tinggi kurang dari 175 Jadi kesimpulannya, melalui praktik statistika dipelajari konsep variabel, acak, dan distribusi probabilitas non-kontinu sebagai dasar analisis data. Dan data terima dan 30 mahasiswa diperoleh rata-rata 163,2 meter dan standar deviasinya 7,50 meter. Menunjukkan sebaran data yang mendekati distribusi normal, grafik PDF membentuk kurva loncat dengan padatan tertinggi pada 160 sampai 167 cm. Sedangkan grafik PDF menunjukkan hampir semua mahasiswa memiliki tinggi kurang dari sama dengan 183 cm. Peluang ini menunjukkan 5,79% mahasiswa lebih tinggi dari 175 cm, 48,27% pada rentang 160 sampai 170 cm dan 13,72% yang di bawah 155 cm, sehingga data terbukti mengikuti distribusi normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.